Selamat siang, salam Hmm. sejahtera semuanya. Saya ucapkan juga kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Sampurna sebagai moderator kita. Eh, Pada kesempatan ini beliau akan memberikan materi. Hmm, Bentar Pak. Memberikan materi pembatalan SKP PPN karena penetapan koreksi dari arus piutang. Nanti setelah Pak Sampurna memberikan pemaparannya, teman-teman boleh bertanya, raise hand. Eh, Mungkin eh, setelah nanti selesai ada penutup, sebelum penutup kita akan ada foto bersama. Silakan Pak Sampurna. Ya, baik kelas Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Memang ini kita adakan berkala ya, hampir tiap minggu. Minggu kemarin saya kebetulan lagi di pesawat, jadi nggak bisa. Jadi kita akan bedah kasus-kasus yang terjadi ya di lapangan, walaupun contoh kasusnya di pengadilan, tetapi ini prosesnya kan dari pemeriksaan. Ya, keberatan ya baru sampai banding dan atau gugatan ya. Jadi dengan mempelajari ini diharapkan Bapak Ibu paham bagaimana menghadapi baik itu pemeriksaan maupun SP2DK maupun keberatan dan banding karena sengketa itu kan pada dasarnya mengkoreksi SPT yang kita sampaikan ya. Jadi dianggap SPT itu tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan ya. Kalau SP2DK oleh AR, kalau eh, pemeriksaan atau SP2 ini kan oleh fungsional pemeriksa. Jadi dengan memahami alur cerita pem- banding ini kita jadi paham. Jadi mudah-mudahan bisa diselesaikan sengketa itu hanya sampai di KPP. Ya, karena kalau sampai ke pengadilan kan butuh waktu, butuh dana ya, butuh tenaga ya. Kalau Bapak Ibu paham bisa mudah-mudahan bisa menyelesaikan cukup di KPP saja ya, nggak sampai ke Jakarta. Sekarang sengketa eh, bahan yang kita sampaikan adalah pembatalan SKP PPN ya karena penetapan koreksi dari arus piutang. Kalau dari judulnya berarti itu bicara adalah pasal 36 ayat 1B Undang-Undang KUP ya, pembatalan. Ya, bukan melalui prosedur keberatan. Jadi kita akan lihat seperti apa. Jadi sengketanya ini sebetulnya menurut wajib pajak kelebihan bayarnya adalah 3,9 miliar. Tapi dikoreksi oleh DJP menjadi 3,5 miliar. Ya, jadi lebih bayarnya berkurang karena pemeriksaan ini. Baiklah kita mulai. Eh, Share aja, Mbak. Nggak usah kita tunggu yang lain ya, nanti biasanya masuk aja sendiri. Next saja. Kok langsung kemari ya? Dari awal dong, mana dia? Oh ya, bentar ya. Bentar. Bentar saya pilihannya, saya mau perbaiki sebentar view-nya ya. Sekarang kita bicara apa perbedaan banding dengan gugatan. Ya ini tahap dasar ya. Banding itu diakui di pasal 25 banding harus dilakukan paling lambat tanggal
3 bulan setelah terbitnya keputusan keberatan. Berarti setelah terbitnya keputusan keberatan dari Kanwil ya, maksimal. Sedangkan gugatan berbeda jangka waktunya. Terhadap pelaksanaan penagihan pajak, yaitu terkait dengan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, seperti surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, blokir rekening, lelang, dan lain-lain, adalah 4 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Sedangkan terhadap keputusan lain, termasuk yang pasal 36 yang kita bahas, adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jadi setelah kita nerima dari Kanwil, putusan terhadap permohonan pembatalan itu maksimal 30 hari kalau kita mau mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Sedangkan terkait pembayaran, banding menunda pembayaran surat ketetapan pajak yang terbit, ya, kecuali sebesar yang kita setujui di tahap pembahasan akhir di KPP atau closing conference. Ya, jadi misalnya SKP-nya 5 miliar gitu ya, kita setuju 1 miliar, 1 miliarnya harus dibayar dulu, baru boleh banding ya, baru boleh keberatan, sampai dengan banding seperti itu. Sedangkan gugatan tidak menunda penagihan pajak. Jadi bagian penagihan di KPP tetap jalan ya. Surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan tetap jalan. Terkait sanksi putusan, banding ada sanksi putusan 60%. Kalau dulu 100% ya. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja udah berganti menjadi 60%. Dan gugatan tidak ada sanksi seperti di banding. Next. Sekarang kita lihat statistik sengketa. Ya, ini bukan data yang saya buat ya, ini data laporan tahunan kinerja DJP ya. Jadi setahun itu ada permohonan keberatan sebanyak 14.972, yang non keberatan termasuk pasal 16 pembetulan maupun pasal 36 yang sengketa kita hari ini ada sejumlah 366.736. Jadi 2024 ini sekitar 381.708 ya. Ada juga SP2DK selama setahun untuk WP strategis ya. WP strategis ini ada di KPP Madya, ada di KPP khusus kayak PMA ya. Ada juga di KPP Pratama, tetapi ditangani oleh Waskon 1. Sedangkan Waskon yang lain 2, 3, 4 itu terkait dengan wajib pajak kewilayahan, ya, perkecamatan dan lain-lain. Di total SP2DK terbit 582.456 ini yang harus dihadapi. Kalau Bapak Ibu sebagai konsultan ahli perpajakan minta bantuan oleh DJP Bu, wajib pajak, inilah peluangnya selama setahun. Sedangkan jumlah konsultan pajak yang ada di Indonesia sekarang terdaftar cuma 7.000 ya. Jumlah pemeriksaan yang terbit SKPKB kurang bayar sebanyak 23.363. Jumlah pemeriksaan restitusi sebanyak 14.933. Jadi total pemeriksaan itu setahun 2024 38.296. Ini belum termasuk apa ya, rugi dan lain-lain ya. Ini baru yang apa yang nihil dan lain-lain ya. Yang LB ya ini cuma apa ya? Cuma yang terkait KB kurang bayar ya. Jadi jumlah SP2DK selama tahun 2024 yaitu 582.456 dan pemeriksaan sebanyak 38.296 surat pemberitahuan pemeriksaan atau SP2 yang terkait ini. Next. Sekarang pertanyaannya, bagaimana
apa peluang kita di dalam eh, eh, bersengketa gitu ya. Karena sengketa pajak ini kan cuma ada di Jakarta ya. Sidangnya kantor kantor pengadilan pajak itu cuma ada di Jakarta di Jalan Hayam Muruk nomor 7 ya. Sedangkan sidang jauhnya bisa di Jogja dan di Surabaya. Jadi jumlah total banding selama setahun ya 2024 yang ditangani DJP sejumlah 11.477 ya, dan gugatan sebanyak 2.500. Jadi total sengketa yang ditangani DJP selama setahun sebesar 13.977. Tingkat kemenangan DJP seperti apa? Dibanding tingkat kemenangan DJP adalah 35% ya, atau 36. Sedangkan di gugatan lebih banyak lagi, 80%. Ya, tapi rata-ratanya semuanya 44,14%. Next. Di mana tempat sidang pengadilan pajak? Ya, itu di Jakarta, Jogja, Surabaya. Jakarta, Gedung Pengadilan Pajak, Jalan Raya Muruk nomor 7. Yogyakarta, Gedung Keuangan Negara, ya, nomor 11 ini. Surabaya di mana? Di Gedung Keuangan Negara, 1 lantai 6 Jalan Indrapura. Ya, next. Apakah wajib pajak harus hadir di sidang pengadilan pajak? Pada dasarnya yang harus hadir itu adalah terbanding atau tergugat. Tetapi kalau pemohon tidak hadir, hilang kesempatannya untuk memberikan penjelasan. Ya, jadi wajib pajak harus hadir saat sidang. Namun wajib pajak tidak wajib hadir apabila dikuasai oleh kuasa hukum. Kuasa hukum ini adalah seseorang yang mendapatkan izin dari ketua pengadilan pajak menjadi kuasa hukum atau pengacara dalam sidang. Ini sesuai dengan pasal 34. Para pihak bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus. Pertanyaannya, kalau dia misalnya ada di Medan, apakah pemohon banding atau wajib pajaknya harus hadir gitu ya? Kalau tidak hadir, cukup serahkan, cari kuasa hukum yang terdaftar, buat surat kuasa khusus ke beliau untuk hadir dan mewakili wajib pajak dalam sidang, baik banding maupun gugatan. Next. Di dalam persengketaan kita mengenal istilahnya dalil dasar ya. Kenapa kita menolak keputusan keberatan atau putusan permohonan pembatalan ya. Jadi kita harus buat apa dalil kita, alasan, bukti atau keterangan digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan atau keyakinan bahwa surat keputusan DJP itu salah ya, tidak sesuai dengan aturan. Dalil dapat berupa argumen, argumen itu alasan kita, fakta yang kita sampaikan, atau data yang kita sampaikan membantah koreksi dari Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan posita adalah rumusan dalil-dalil yang berisi alasan dan dasar hukum dari tuntutan yang diajukan membatalkan itu. Posita juga disebut fundamentum pretendi, petendi, merupakan ini bagian penting dalam surat gugatan. Jadi dalam surat gugatan ya, bukan dalam persidangan ya. Waktu kita buat surat gugatan ya harus jelas apa dalil kita, posita kita, karena menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Posita harus sesuai dengan tuntutan. Jadi tuntutan kita misalnya batalkan itu surat DJP misalnya ya, harus sesuai dengan itu, jangan nggak nyambung. Yaitu tuntutan yang dimintakan penggugat kepada hakim. Fungsi posita memberikan dasar hukum dan faktual, memperjelas duduk perkara, membuktikan adanya hubungan hukum, dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Jadi kalau jelas positanya, ruang lingkup pemeriksaan itu akan apa terkunci hanya terkait itu. Ya, jadi nggak melebar kemana-mana.
Sedangkan petitum merupakan tuntutan atau hal-hal yang dimintakan penggugat kepada hakim dalam sebuah gugatan. Misalnya batalkan surat keputusan pembatalan misalnya atau batalkan SKP. Nah, ini harus jelas petitumnya. Petitum merupakan bagian penting dalam penyusunan gugatan. Karena ini yang akan diputuskan oleh hakim diterima atau enggak petitumnya. Next. Nah, sekarang kita bahas objek sengketa ya. Jadi penggugat atau WP telah menerima SKP lebih bayar nomor ini ya, tanggal ini yang terbitkan oleh tergugat DJP, bahwa atas SKP lebih bayar nomor ini tanggal 20 Januari, penggugat telah mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP kepada tergugat melalui surat nomor 006 yang pada intinya penggugat tidak setuju atas penerbitan SKP lebih bayar nomor 002. Tiga, bahwa atas surat penggugat tersebut ya, tergugat atau DJP telah menerbitkan surat keputusan DJP nomor ini Cap 01052 yang isinya menolak permohonan penggugat. Next. Dalil penggugat apa? Nah, ini ya alasannya tadi bahwa tergugat pemeriksa mengakui dasar pengenaan pajak penyerahan yang PPN-nya harus pungut sendiri sebesar 4,603.136,8. Sedangkan yang telah penggugat laporkan sebesar 717 juta ya. Sehingga dilakukan koreksi positif karena kurang melaporkan penyerahan yang harus sebesar 3.886.059.124. Ini yang angka 3.886 ini yang minta dibatalkan ya koreksinya ini. Bahwa penggugat tidak setuju dengan koreksi tersebut karena sesuai surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini nomor 001 tanggal 2 dasar dilakukan koreksi atas penyerahan arus sendiri tersebut adalah pendekatan arus piutang. Jadi kalau pendekatan arus piutang berarti dia fungsional pemeriksa menggunakan bukan menggunakan pembukuan dalam pengujiannya ya. Tergugat menghitung saldo akhir piutang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 12.678.239 diakui sepenuhnya dari penjualan lokal dan menghitung pelunasan atas penjualan lokal selama tahun 2018 sebesar 19.942.913.278. Next. Nah, apa posita dan petitum penggugat ya? Berarti wajib pajak ya. Bahwa saldo akhir piutang pada tanggal sebesar 12 ini 678 yang diakui seluruhnya sebagai bagian penjualan terbagi dua yaitu bagian penjualan lokal sebesar 9,4 miliar, bagian penjualan ekspor 3,2 miliar. Bahwa total pelunasan penjualan lokal selama tahun yang seharusnya diakui adalah 18 miliar, 641 ya. Namun tergugat pemeriksa mengakui pelunasan penjualan itu 19 miliar, 942 ya. Di bawah ada rinciannya. Jadi dia diujilah skema pengujian arus menurut tergugat dan penggugat. Next. Menurut penggugat, hitungannya seperti ini ya. Saldo awalnya sama, piutang itu 6,2. Pelunasan menurut penggugat wajib pajak hanya 18,641. Sedangkan menurut tergugat 19,9 ya. Jadi totalnya penjualan ini adalah 12,43 dan di tergugat 13 gitu ya, 13.737. Saldo akhir piutang menurut penggugat 9,4, menurut tergugat 12 karena ada penambahan tadi ya. Penjualan include PPN ya berarti ini penambahan ini ya 12,4 ini ditambah 9,4 ini jumlahnya 21,8996. Sedangkan menurut tergugat
penjualan 26 ya include PPN 13 miliar,7 ya ditambah dengan saldo akhir piutang 12 miliar,6. Totalnya penjualannya adalah 26. Sedangkan menurut penggugat cuma 21 miliar dan mereka karena itu udah include PPN, maka dikali dibagi dengan 1,1 ya. Berarti kan 110 per 100 ya. Maka penjualan harus lokal piutang 19.905 sedangkan menurut tergugat 24,14. Penjualan lokalnya sama, laporan keuangan 20,2 baik tergugat penggugat, nota kreditnya sama 61 jutaan, diskonnya sama 14 ini. Penjualan lokal laporan keuangan 21,28 dari total ini ya dengan dikurang nota kredit. Selisih penjualan dari pengujian harus piutang sebesar minus 22,439. Sedangkan menurut tergugat sebesar 3,886,059,124. Inilah yang menjadi koreksi. Ya, next. Nah, ini dia perbedaannya ya. Jadi menurut penggugat jumlah PPN lebih bayar harusnya 3,9 ya. Oh, ini ada yang salah kali ya. Ini harusnya 35,35 ya tergugat ini ya. Jadi selisihnya 38 juta, 388 juta ya. Next. Nah, bahwa berdasarkan hal di atas, maka perhitungan pajak yang lebih bayar menurut penggugat atau lebih bayar adalah 3,9 miliar. Sedangkan menurut tergugat adalah 3,5 miliar. Bahwa berdasarkan perjalanan penggugat menyimpulkan bahwa surat gugatan telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan gugatan, PPN yang masih harus dikembalikan atau lebih bayar adalah sebesar 3,9 miliar. Ya, sedangkan hitungan DJP atau fungsional pemeriksa harusnya lebih bayarnya 3,5 miliar. Apa tuntutan penggugat? Mengusulkan kepada majelis hakim agar menyatakan bahwa gugatan diajukan penggugat dapat diterima karena telah memenuhi syarat formal. Mengabulkan seluruhnya gugatan diajukan penggugat, membatalkan koreksi tergugat atas penjualan lokal sebesar 3,8 miliar. Next. Menurut tergugat atau fungsional pemeriksa, ya, mulai dari fungsional pemeriksa atau tergugat ya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan KPP Pratama Bogor nomor ini, KPP menerbitkan SKP lebih bayar sebesar 3,5 ya karena terdapat koreksi DPP penyerahan masa pajak Desember sebesar 3,9 yang terdiri dari DPP penyerahan PPN-nya harus pungut sendiri sebesar 3,886 3,8 dan DPP penyerahan ekspor senilai 34 juta. Pemeriksaan melakukan koreksi berdasarkan uji arus piutang. Jadi bukan dari pembukuan ya. Sedangkan koreksi DPP penjualan lokal dilakukan karena terdapat nilai penjualan ekspor yang tidak sesuai dengan dokumen PB dan dokumen pendukungnya yang 34 juta ini ya. Dua, penggugat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Kedua, melalui surat 005 tanggal 24 Oktober dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas. Next. Dalil ya atau alasan dari fungsional pemeriksa atau tergugat. Berdasarkan surat tanggapan hasil pemeriksaan nomor ini yang diterima KPP Bogor dengan norma laporan penerimaan arus dokumen PEM 05, penggugat menyatakan menyetujui pada saat itu disetujui seluruh hasil pemeriksaan tercantum dalam SPHP nomor ini ya. Dengan kesimpulan akhir sebentar, jumlah PPN seharusnya lebih bayar menurut pengusaha kena pajak ini ya 3,9 sedangkan menurut Fiskus 3,5 yang disetujui pada saat itu disetujui 3,5 tapi diajukan lagi ya. Next.
permohonan pembatalan. Berdasarkan pasal ini, syarat sahnya keputusan ya, ini ini tinggal dibaca aja ya nanti ya. Ini nggak usah kita jelaskan nanti dari modulnya ada modulnya kita bagi ya. Next, kita poin-poin pentingnya aja. Ini ini nggak usah kita bahas ya. Nanti baca aja modulnya. Kita poin-poin pentingnya aja. Next. Nah ini contohnya next saja. Nah, jadi berdasarkan penelitian terhadap laporan hasil pemeriksaan LHP dan kertas kerja pemeriksaan yang diterima oleh tim peneliti di Kanwil, diketahui bahwa pemeriksa melakukan uji arus piutang dan menentukan koreksi DPP penjualan legal dengan hitungan seperti ini, ya, seperti sama dengan yang tadi. Next, bahwa ini adalah jumlah kredit rekening koran menurut pemeriksa sebesar ini ya. Jadi ada jumlah kredit berarti sisi kredit rekening koran, ada tolakan clearing. Ya, berarti total jumlah kredit rekening koran 44,6 dikurangi 151. Jadi ini mutasi rekeningnya ya. Sisi kredit berarti duit masuk ya. Nah, ini terdiri dari apa saja? Penjualan lokal, pelunasan piutang lokal dan ekspor 24, penerimaan bunga 23,289 ya. Next. Bahwa berdasarkan salinan berita acara pemberian keterangan atau BAPK tanggal 2 Desember yang dilakukan pemeriksa dengan wajib pajak, berarti pertemuan ya antara wajib pajak dengan apa pemeriksa, ya diketahui bahwa dalam rekening koran ini dan penjelasan tergugat terkait pindah buku pembayaran customer yang salah transfer ke rekening kebajikan. Nah ya, ini next. Ini ini nanti dibaca aja BAPK-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi tanya jawab ya. Ini silakan dibaca. Kita bagian penting-pentingnya. Next. Nah, ini penggugat menyampaikan penjualan lokal sama dengan yang tadi, ya. Ini penggugat yang menyampaikan ya. Next, next. Ini posita tergugat sama dengan yang tadi. Bahwa dalam menghitung jumlah pelunasan ekspor ini, penggugat menggabungkan penerimaan ekspor dengan penerimaan bunga dan penerimaan lainnya yang bukan ekspor, sehingga jumlah penerimaan ekspor menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Bahwa berdasarkan penelitian pada neraca PT ini, serahkan wajib pajak pada saat awal perusahaan diketahui bahwa saldo akhir piutang dagang atau sundry debtors adalah 12 miliar 678 dan tidak ada pemisahan antara piutang dagang ekspor dan piutang dagang lokal dengan total nilai aset sebesar 28,9 miliar. Next. Nah, ini neracanya next aja. Kita ambil poin-poin penting. Next. Next saja. Next saja. Ini di modulnya aja ya. Bahwa dalam proses penyelesaian, oh ini pertanyaan yang nanti dibaca aja ya, Pak Ibu ya. Next saja. Next saja ini. Pertanyaan-pertanyaan waktu pemberian keterangan ya. Next saja. Next saja. Kita masuk ke pertimbangan hakim aja. Next saja. Nah ini tuntutan tergugat coba deh sebelum ini, sebelum ini. Nah, ini petitum dari DJP tergugat menyatakan bahwa permohonan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena keputusan ini yang diajukan gugatan telah sesuai ketentuan perundangan berlaku dan data yang valid. B. Dia minta ke hakim menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan putusan DJP nomor CAP ini tentang pembatalan ketentuan pajak sesuai pasal 36 ayat 1 huruf B. Ya, next.
Apa saja buktinya? Jadi ada permohonan pengurangan, fotokopi keputusan, fotokopi surat permohonan pengurangan, fotokopi keputusan DJP terhadap permohonan pertama dan kedua ya. Next. Ini tinggal dibaca aja ya, bukti yang diserahkan oleh wajib pajak. Next. Pembuktian next saja dibaca aja dari modul ya. Kita poin-poin pentingnya aja. Ah, ini pertimbangan majelis ya. Apakah ini merupakan kewenangan nggak sengketa nih oleh pengadilan pajak? Bahwa objek sengketa berupa keputusan tergugat, keputusan DJP nomor 01 ini tentang pembatalan ketetapan pajak atas KP lebih bayar karena termasuk sengketa pajak. Jadi kalau sengketa pajak, majelis itu boleh menyidangkan dan mengambil keputusan. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang merupakan kewenangan pengadilan pajak. Ketentuan formal menimbang bahwa sesuai peraturan penajam pajak, pemeriksaan materi sengketa dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal. Ya, nah, ini ketentuan formalnya apakah masih diajukan dalam 30 hari, menyatakan tidak setuju terhadap keputusan tergugat, dan diajukan untuk satu keputusan, memuat alasan jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan tergugat dan dilampiri dengan salinan keputusan yang digugat keputusan yang dari Kanwil ya. Next. Sekarang masalah pokok sengketa. Menimbang bahwa yang menjadi sengketa adalah penerbitan keputusan DJP nomor KEP 01502 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKP lebih bayar karena permohonan pasal 36 ayat 1B yang tidak disetujui oleh penggugat, serta menimbang mempertimbangkan nilai alat bukti dan keterangan serta peraturan perundangan sampai para pihak dalam persidangan, maka pendapat pengadilan pajak adalah menimbang bahwa terbukti pokok sengketa adalah gugatan atas keputusan DJP nomor KEP 01052 tanggal 16 Maret tentang pembatalan ketetapan pajak atas KP lebih bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1B karena permohonan wajib pajak. Bahwa menurut tergugat atau DJP, keputusan DJP nomor ini tanggal 16 Maret tentang pembatalan permohonan tersebut. Coba-coba sebelum ini yang garis bawah itu. Ah, ini paling bawah. Sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan alasan. Pertama, aspek hukum yuridis. Bahwa menurut tergugat, pasal 36 memberikan kewenangan langsung pada DJP untuk mengurangi atau membatalkan STP yang tidak benar. Kewenangannya adalah sesuai dengan prinsip bilik head or donasi, di mana hanya DJP yang berwenang memutuskan berdasarkan mandat yang tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi artinya ini kewenangan murni DJP. Hakim tidak boleh memutuskan. Nah, ini menurut pertimbangan mereka ya. Bahwa frasa dapat menunjukkan, kan kata-kata dapat membatalkan atau mengurangkan ya. Pasal 36 menunjukkan diskresi atau kebijaksanaan dari JP dalam memutuskan untuk mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 2000 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, penggunaan kata dapat dalam konteks ini menandakan bahwa keputusan dapat atau tidak dapat diberikan sesuai penilaian DJP. Jadi intinya ini harusnya bukan kewenangan hakim, cukup DJP saja. Ya, bahwa sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, DJP memiliki diskresi atau hak dalam menetapkan tindakan administratif untuk situasi yang tidak diatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dalam peraturan. Sehingga keputusan pemberian atau tidak memberikan pengurang merupakan hak penuh diskresi DJP. 4.
bahwa menurut tergugat pengadilan pajak tidak memiliki kewenangan untuk menguji materi atau isi keputusan DJP yang bersifat hak penuh atau diskresi. Sesuai pasal 23 Undang KUP, kewenangan pajak terbatas pada aspek formal dan prosedur penerbitan keputusan. Next. 5. Bahwa sesuai dengan azas Rekmati Haid, ya, pengadilan pajak hanya boleh menilai legalitas keputusan, tidak pada kebijakan yang diberikan pada pasal 36 atau keputusan administratif itu sendiri. Azas ini mencegah pengadilan melakukan pengujian terhadap sisi kebijaksanaan, ya, diplomatic head dari keputusan DJP, kecuali jika terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan. Ya. 6. Bahwa menurut tergugat, gugatan penggugat seharusnya kita hanya menyangkut pelanggaran formal atau prosedur dalam keputusan DJP. Jadi apa tidak termasuk materi, ya, tata cara saja. Oleh karena itu tergugat menilai argumen penggugat atas materi seharusnya tidak relevan dalam persidangan ini. 7. Bahwa menurut tergugat semua prosedur dalam penerbitan SKP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggugat juga telah diberi hak untuk menanggapi hasil pemeriksaan dan menyetujui hasil tersebut secara formal sehingga tidak ada alasan gugatan yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran prosedur. B. Aspek material, bahwa menurut tergugat semua prosedur pemeriksaan telah dijalankan sesuai ketentuan. Tadi aspek yuridis, ya, bahwa penggugat telah diberikan hak secara patut untuk menanggapi hasil pemeriksaan dan telah pula memberikan tanggapannya yang menyatakan menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. Jadi di tahap pemeriksaan dia setuju. Next. Berdasarkan surat tanggapan hasil dari penggugat sebagaimana, penggugat tidak menyampaikan perhitungan PPN terutang versi penggugat dan tidak menyanggah terkait saldo akhir piutang maupun pelunasan sebagai yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya. Bahwa penggugat tidak setuju dengan keputusan DJP nomor ini tanggal 16 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKP karena permohonan dengan alasan bahwa menurut penggugat saldo akhir piutang dagang di 31 Desember 2018 sebesar 12 miliar, ya, dibagi dua lokal dan ekspor dari totalnya ini. 2. Bahwa menurut penggugat saldo awal piutang pada tanggal 1 Januari sebesar 6,2 yang diakui seluruhnya sebagai penjualan lokal terbagi dua. Bagian penjualan lokal sebanyak 5,9 dan bagian penjualan ekspor 281 juta. 3. Bahwa menurut penggugat total pelunasan penjualan lokal selama ini seharusnya diakui 18 miliar, 6, namun tergugat mengakui pelunasan penjualan sebesar 19,9 karena berdasarkan arus piutang yang ada di rekening koran sisi kredit. Next. Bahwa dari penjelasan dari tergugat penggugat menurut pengadilan pajak, berarti hakim lagi, ya, yang menjadi kewenangan pokok sengketa adalah kewenangan pengadilan pajak untuk memeriksa materi, ya, karena katanya itu kan hak penuh dari DJP, ya. Jadi ini diperiksa dulu. Apakah perhitungan penjualan lokal yang harus dipungut sendiri sudah sesuai dengan kewenangan dimiliki oleh tergugat serta sesuai dengan bukti yang ditemukan pada saat pemeriksaannya. Bahwa untuk mendukung dalilnya, tergugat dan penggugat telah memberikan bukti-bukti LHP, kertas kerja pemeriksaan, laporan penelitian pengurangan, ya. Next. Oh, ini nggak usah next saja, ini dibaca, ya. Estimasi Majelis Hakim dalam mengabulkan yang terkait aturan ini dilanjut aja. Next saja. Next saja. Next saja. Nah, ini, ya. Menimbang bukti dan fakta yang terungkap di persidangan setelah ketentuan pengadilan pajak berpendapat. Nah, ini berarti hakim.
Bahwa terkait dengan dalil tergugat bahwa pengadilan pajak tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa materi sengketa dalam penerbitan ini, pengadilan pajak berpendapat menimbang pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP, menurut pengadilan pajak dimaknai bahwa gugatan pada hakikatnya merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak, ya, surat paksa dan lain-lain, keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 23. Menimbang pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa atau PPSP. Menimbang pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa pengadilan pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUP. Next. Nah, menimbang pasal 36 ayat 1 huruf B KUP dan menurut pengadilan pajak dimaknai bahwa DJP karena jabatan atau dan berlandasan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar. Pengertian membatalkan ini dimaknai terkait dengan prosedur penerbitan SKP. Sedangkan pengertian mengurangkan adalah terkait dengan materi sengketa atas SKP. Sebagaimana dicontohkan dalam penjelasan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang KUP, misalnya wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal, atau seperti memasukkan surat keberatan yang tidak pada waktunya lewat dari 3 bulan, meskipun persyaratan material terpenuhi. Yang kedua, bahwa menurut pengadilan pajak, kata dapat yang ada di pasal 36 tidak dapat dimaknai sebagai suatu pilihan untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi bukan pilihan bisa atau tidak, mengurangi atau membatalkan. Atau tidak melakukan sesuatu, tidak mengurangi atau membatalkan. Tanpa melihat fakta pemenuhan persyaratan adanya unsur bahwa penetapan yang dilakukan oleh tergugat ada atau tidak ditetapkan sesuai dengan bukti dan peraturan perundang pajakan dalam arti bahwa kata dapat tidak boleh dimaknai DJP boleh memilih. Ya, jadi kata-kata dapat itu tidak boleh diartikan boleh memilih untuk menolak atau mengabulkan. Walaupun terbukti terdapat unsur penetapan yang laku DJP tidak sesuai dengan bukti atau peraturan perundang perpajakan. Bahwa kata dapat haruslah dihubungkan dengan pemenuhan persyaratan pasal 36 ayat 1 huruf B. Jika memenuhi persyaratan, maka DJP dapat mengabulkan permohonan. Dan jika tidak memenuhi persyaratan, maka DJP tidak dapat mengabulkan permohonan. Next. Jadi artinya kata-kata dapat itu harusnya dilakukan sesuai dengan bukti yang ada. Bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa gugatan. Jadi kalau kata DJP tadi wewenang pengadilan pajak kan nggak ada. Tapi menurut majelis hakim ada. Baik terkait prosedur penerbitan keputusan maupun materi yang ada dalam keputusan. Bahwa terkait dengan perhitungan penjualan lokal, penyerahan PPN harus pungut sendiri dalam SKPLB, ya. Pengadilan pajak berpendapat sebagai berikut. Bahwa tergugat menerbitkan atau DJP SKPLB berdasarkan laporan hasil pemeriksaan. Dua, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas LHP, laporan hasil pemeriksaan halaman 8, menurut pengadilan pajak terbukti bahwa tergugat atau DJP melakukan koreksi DPP penyerahan PPN harus pungut sendiri sebesar 3,8 M yang telah disetujui penggugat pada saat pemeriksaan. Next. Itu dia harus kan dengan rincian ini kertas kerjanya ya. Ini nggak usah saya bacakan. Next.
Menimbang ketentuan pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 Undang-Undang dalam menetapkan objek PPN, ya koreksi itu, haruslah dibuktikan mengenai adanya objek PPN barang dan jasa. Ada penyerahan nggak terhadap barang dan jasa terhadap koreksi sebanyak 3, berapa tadi itu? Ya, 3,9 ya. Saat terutama PPN yaitu setiap masa pajak berdasarkan saat penyerahan barang kena pajak, impor barang kena pajak, penyerahan banyak pajak, bahwa selanjutnya pengadilan pajak akan menetapkan pihak mana yang dibebani pembuktian mengenainya adanya objek PPN dan beban pembuktian mengenai saat terutama PPN untuk setiap macam pajak berdasarkan saat diterima atau diperolehnya penghasilan atau pada saat penyerahan barang kena pajak. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 KUP beserta penjelasannya, pengadilan pajak berpendapat bahwa pembuktian terkait dengan kebenaran penetapan menjadi beban tergugat atau DJP karena yang menetapkan kan DJP, kecuali jika penetapan tersebut dilakukan secara jabatan, maka beban pembuktian menjadi beban penggugat atau wajib pajak, ya. Next. Menimbang pasal 53 bisa memanggil tergugat atau penggugat persidangan bahwa nomor 2 berdasarkan fakta persidangan menurut pengadilan pajak tergugat atau DJP tidak memberikan pernyataan mengenai pengukuhan penggugat pada saat pemeriksaan. Maka pengadilan pajak berpendapat bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban pembukuan. Jadi kalau nggak ada apa, berikan pernyataan terhadap komplain terhadap pembukuan, berarti seolah-olah perusahaan itu pembukuannya udah benar. Bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut pengadilan pajak terbukti bahwa penggugat telah menyampaikan buku catatan atau dokumen pada saat pemeriksaan. Maka pengadilan pajak berpendapat bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 mengenai pembukuan, ya. Menimbang bahwa penggugat telah memberikan buku besar JR secara lengkap rekening koran di dalam buku besar tersebut, sepatutnya tercatat terdapat pencatatan mengenai kapan suatu biaya telah diekru, diperoleh, dan kapan biaya tersebut dibayarkan, diterima, sehingga dengan ditentukan saat terutama pajak atas kuasa pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menetapkan bahwa beban pembuktian kebenaran penetapan saat terutama pajak PPN menjadi beban tergugat atau DJP, mendahului kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Jadi DJP harusnya dulu yang membuktikan salah. Next. Menimbang bahwa penggugat ini ya telah menyerahkan buku besar atau JL, harus seharusnya JL tersebut dapat menentukan saat terutang untuk setiap masa pajaknya. Jadi nggak perlu pakai harus piutang. Tergugat menggunggung uang masuk dari rekening koran, jadi pemeriksa sebagai DPP objek tanpa merinci jumlah DPP PPN untuk setiap masa pajak. Jadi totalin aja setahun. Oleh sebab itu pengadilan pajak berpendapat bahwa penetapan saat terutang pajak dilakukan oleh tergugat berdasarkan asumsi, ya, tanpa didukung alat bukti yang cukup, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP Jungto pasal 69 Pengadilan Pajak. Menimbang yang kedua, bahwa salah satu syarat penetapan saat terutang pajak tidak didasari alat bukti yang cukup oleh DJP, ya, maka pengadilan pajak tidak memeriksa lagi pembuktian dalil tergugat mengenai ketidakbenaran substansi objek PPN yang dipersengketakan dari teknik ekualisasi dan pengujian arus piutang. Jadi tidak diperiksa hakim lagi karena caranya udah nggak benar, ya, tidak didasari alat bukti yang cukup. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan dasar hukum dan pertimbangan pengadilan pajak di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa wajib pajak atau penggugat telah melaksanakan kewajiban pasal 28 dan pasal 29 KUP sehingga tergugat atau DJP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan pajak secara jabatan karena pembukuannya sudah lengkap, ya. Next.
Bahwa menurut pengadilan pajak, penetapan pajak yang dilakukan tergugat atas sengketa di atas aku dengan menggunakan teknik pemeriksaan keterkaitan berupa pengujian arus piutang adalah salah satu bentuk penetapan secara jabatan. Ya, karena SKP-nya bukan secara jabatan, tapi tata caranya menggunakan pola secara jabatan dengan pengujian arus piutang bukan dari pembukuan. Seharusnya, ini menurut majelis ya, pengujian arus piutang dilakukan tergugat harus didukung dengan bukti bahwa penerimaan uang masuk terkait dengan pelunasan piutang dagangan dan pembayaran tunai penjualan. Yang kedua, bahwa teknik pemeriksaan keterkaitan berupa pengujian arus piutang merupakan teknik audit dalam rangka memberikan arah fokus pemeriksaan. Hasil teknik pemeriksaan keterkaitan berupa pengujian arus piutang tidak serta-merta bisa dijadikan alat koreksi. Ya, hasil teknik pemeriksaan keterkaitan berupa pengujian dapat dijadikan koreksi. Jadi dengan metode analisa itu dapat dijadikan koreksi apabila penggugat atau wajib pajak ditetapkan secara jabatan karena tidak melaksanakan kewajiban pembukuan di pasal 28 atau tidak menyerahkan bukti pada saat pemeriksaan yang diatur di pasal 29. Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, ya, sehingga tergugat tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terhutang sebagaimana dimaksud pasal 13 Undang-Undang KUP. Tergugat berwenang menerbitkan SKP kurang bayar dengan perhitungan secara datar, yaitu perhitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari wajib pajak saja. Next. Bahwa oleh karena pengadilan pajak berpendapat bahwa penggugat telah melaksanakan kewajiban pasal 28 dan pasal 29 KUP, maka pengadilan pajak berpendapat bahwa koreksi tergugat dengan menggunakan teknik ekualisasi arus piutang tersebut tidak mempunyai bukti dan dasar hukum. Sehingga koreksi tergugat tidak dapat dipertahankan, berarti dibatalkan. Bahwa meskipun penggugat telah menyetujui hasil pemeriksaan sesuai dengan pertimbangan pengadilan pajak tersebut di atas, pengadilan pajak berpendapat bahwa koreksi tergugat dengan menggunakan teknik ekualisasi tidak berdasarkan bukti dan dasar hukum. Sehingga menurut pengadilan pajak tidak terdapat beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh penggugat. Jadi nggak perlu lagi penggugat membuktikan untuk mendukung dalil-dalilnya atas sengketa yang di atas atau aku. Tiga, bahwa berdasarkan bukti fakta persidangan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana di atas, pengadilan pajak meyakini koreksi tergugat DJP atas DBP penyerahan harus sebesar 3,8 miliar tidak sesuai dengan bukti sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1, pasal 28 dan pasal 29 KUP sehingga koreksi DJP tergugat tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan pasal 14 disebutkan dalam next. Ini dibaca aja ya, nggak usah dijelaskan. Next, next saja. Nah, ini mengadili ya bahwa pengadilan pajak pendapat terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan seluruhnya gugatan dari wajib pajak yang diajukan penggugat. Mengadili dan mengabulkan seluruhnya gugatan penggugat. Next. Saya kira ini udah cukup ya Pak Ibu ya. Silakan kalau ada yang tanya jawab. Nanti bahannya dibagi di sini atau di email bagi yang mendaftar. Silakan Bapak Ibu, saya buka Mbak apa? Mbak Desti. Silakan, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Modulnya di share aja ya Mbak. Baik, Gimana? Pak. Iya, Ya ya. Pak. Bapak Ibu yang tanya silakan.
Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang bertanya resen aja. Kita diskusi aja kok. Termasuk apa kalau ada kasus-kasus lapangan seperti apa. Boleh resen Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada yang mau diskusi. Pak Ezra ya, silakan Pak Ezra. Ya, Wah, ini bos apa selamat. ini Makassar nih? Selamat sore Pak Pur, Pak Makassar. Esra. Iya, hidup Makassar. Ini bos Iya hidup Pak. Makassar ini. Silakan Pak Esra. Sehat Iya kan? Pak. Saya mau tanya Pak ya. Jadi ini kan Ah, kasus gugatan Pak ya. iya. Ini kan apa ini Pak? Pasal 6 30 ayat 1B, Pak. AB. Berarti SKPKB yang tidak benar Pak ya. Iya, tidak benar. Nah, apakah ini eh, artinya apa alasannya? Ini kan mestinya banding ya. Tapi kemudian Ah, ah. diajukan mungkin apakah lewat 3 bulan tidak bisa banding lagi, Ya, kemudian mengajukan permohonan pasal 36. ya. Nah, kalau kasus-kasus seperti itu, apakah dari hakim Mm, tidak ada apa namanya bahwa wah ini sengaja ini menghindari banding ini sehingga mengajukan pasal 36 satu satu b. Itu ya. kasus-kasus begitu kan bisa begini juga Pak. Katakanlah oke saya punya kasus seperti ini. Saya melihat bahwa kalau saya ajukan banding ini kan Ya, ada risiko sanksi Pak ya. ya, Kemudian ya biar aja lewat 3 bulan. ya, Kemudian kita ajukan pasal 36 ke Kanwil dulu. Nah, itu ya. kalau hal-hal seperti itu dari hakim sendiri bagaimana, Pak? Kalau apakah tidak ada penilaian negatif yang bisa apa namanya? Bisa mengurangi chance kita untuk memenangkan perkara di pengadilan, Pak, kalau seperti itu. Iya, ini hakim itu kan banyak majelisnya Pak Ezra ya. Iya, Pak. Jadi bisa aja dipertanyakan kenapa kamu nggak keberatan gitu ya. Iya, Tapi jangan lupa di apa ini kayaknya yang kasusnya saya lihat ini udah terlanjur apa Pak? Udah terlanjur setuju dulu di waktu pembahasan kan mereka setuju katanya itu lebih bayarnya itu iya. tidak 3,9 gitu ya, tapi 3,5 ya. Iya. Nah, akhirnya terakhir terpikir dia, oh ini ternyata setelah dicek, oh ternyata ini ada peluang gitu loh. Makanya Hmm. diajukan. Jadi, Oh, gitu, oh Pak ini ya. ya karena yang saya lihat dari nadanya tadi kan mereka setuju atau pembahasan Pak Ezra. Iya. Nah, jadi berarti jangan-jangan dia itu udah dilunasin lebih bayarnya, tapi terakhir terpikir-pikir, oh ini harus piutang nih bisa dilawan sebetulnya gitu. Hmm. Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Mm-mm. Kasusnya Pak ya, bukan. Nah, itu kalau pertanyaan pertanyaan saya Pak terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Artinya kalau ada kasus yang mestinya kita ajukan keberatan dulu, tapi Ya, kemudian kita kita pending lah untuk supaya mengurangi apa resiko sanksi begitu. Kemudian mm. kita ajukan pasal 36. Bagaimana kira-kira tanggapan hakim di pengadilan pajak kalau begitu Pak? Ya kadang-kadang hakim bertanya, tapi jangan lupa kalau di keberatan kan hampir sama lah ya keberatan mau gugatan.
Karena sama-sama harus bayar dulu kan. Kalau di keberatan kan kita bayar Iya, sebanyak sebanyak yang disetujui. Kalau ingin bebas sanksi 30% di keberatan kan dibayar semua kan. iya. Nah, kalau di gugatan itu harus dibayar semua juga. Karena kan penagihan nggak Hmm, ditunda, Pak. Enggak di pasal 36 iya kan. betul. hmm. Jadi kedua-duanya sebetulnya statusnya apa? Statusnya harus bayar mah. Hanya beda dibanding itu kan dibayarnya sebanyak yang setujui kan. Tapi ada sanksi Hmm, kalau kalah. Kalau iya, di pasal 36 harus bayar semua karena nggak menahan apa kan penagihan kan. penagihan. Iya, prinsipnya Oh, semua kedua-duanya itu harus bayar semua. Hanya di pasal 36 ini boleh terkait formal. Kalau dibanding nggak ada terkait formal. hmm, Jadi terkait tata cara kan di keberatan kan nggak ada di masalah kan. Keberatan banding tuh iya. masalah penerbitan kan nggak ada masalah. Kalau di apa di pasal 36 tuh bisa dua-duanya terkait tata cara maupun terkait materi. Malah ada satu SKP ya terkait materi udah sampai ke pengadilan pajak kalah diulangnya lagi terkait tata cara. Terkait tata cara malah menang. Jadi bukan nebis and idem menurut hakim karena bahannya beda walaupun satu SKP. Nanti saya liatin apa yang contoh putusan. Itu menarik buat saya tuh. Satu SKP bisa dipakai pasal 36 kedua-duanya. Satu terkait materi ditolak pengadilan pajak. Setelah itu diajuinnya pakai ini, pakai pasal 36 juga terkait tata cara, Pak Ezra. Terkait tata cara malah menang dia. Mana Pak Ezra? Putus ya? Ada. Iya, iya. Nah, Paham, Pak, itu paham, Pak. itu materi ya. Hanya kalau di apa kan memang lebih banyak pembuktian kan. Kalau dibanding kan lebih banyak pembuktian kan. Iya, Keberatan iya. banding itu kan lebih banyak pembuktian pembukuan Pak, Pak Ezra. Iya, iya, Pak. Karena dia murni masalah materi. Itu Oke, ya Pak paham, Ezra. Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Ya ya. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Silakan Mbak Desti. Ada lagi yang bertanya? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Ezra ini kuasa hukum juga nih. Sudah saya lihat putusannya. Oh, Saling iya. berbagi kita cerita di sini mah. Iya. Ya, sekali-sekali lah, Pak. Tidak sesering Pak Pur. Iya iya Pak Ezra. Ini ada dari Kap JM ya. Pak, ya Pak KAPJM. Nah, saya Pak dari Kantor Akuntan Publik Yosep Munte dari Bandung, Waduh, ini Pak Pur. senior Bandung. Saya Oh, kira siapa JM ini? Pak Yosep, silakan Pak Yosep. Ini kita berbagi Eh, ada kuasa iya, hukum iya, juga di sini. ya, makasih Pak Pur. Ya, Kalau syarat untuk kita bisa mengajukan gugatan itu ya, 14 hari ya Pak? ya. Jadi gugatan itu ada dua, Pak, Iya Pak. Pak Yosep. Terkait Iya undang-undang Pak. PPSP, terkait undang-undang PPSP kayak surat paksa, apa, surat perintah melakukan penyitaan, blokir rekening, termasuk Ya, lelang segala macam ya, eh, atau cekal. Nah, itu kan bagian dari undang-undang PPSP itu, Pak Josep. iya Pak. Itu Iya 14 Pak. hari, Pak Josep. Oh, Kalau di luar itu 30 hari, Pak Josep. oh gitu ya Pak ya. Jadi Ya. kalau dia menyangkut misalnya tadi ketetapan yang salah, yang tidak benar, itu 30 hari ya Pak? 30 hari, Pak Josep.
Iya, iya Pak ya, betul kalau gitu. Nah, kemudian menyambung cerita Pak Pur tadi, Pak, kalau bisa dia kalah misalnya eh, secara tata cara, kemudian menang secara materi, itu dalam 30 hari juga pengajuannya itu ya dua-duanya, Pak, atau bagaimana, Pak? Yang mana, Pak? Kan tadi ada waktu Bapak menerangkan itu, ada suatu kasus itu dia kalah melalui eh, tadi salah satu tata cara yang kalah atau materi yang kalah, Pak, yang Bapak cerita Yang tadi itu. yang kalah materi, Pak. Jadi prosesnya kan pasal 36 dulu. Iya, Ya, Pak. pengajuan pembatalan bisa 2 kali. Iya, Ditolak iya. oleh Kanwil kan. Oh Nah, iya, oh dari masih dari Kanwil, oke. ya dari penolakan Kanwil itu sampai gugatan ada 30 hari, Pak. Iya, iya, Pak ya. Setelah dia kalah di pengadilan pajak terkait materi, dia Hmm. ajukan lagi pasal 36 lewat Kanwil lagi. Ini terkait Oh, tata cara. oh, paham, paham. Keluar putusannya baru itu 30 hari lagi diajuin. Menarik Iya, bagi Pak. saya. Jadi Menarik, kalau menurut menarik. DJP itu nebis and idem, tapi menurut hakim tidak. Iya, Karena iya, objeknya iya. berbeda. Satu terkait tata cara, berarti formalitas kan. Iya, Satu Pak ya. lagi terkait materi. Iya, Menarik bagi baik. saya baru sekali juga ketemu yang gitu, Pak. Ya, ya Pak, saya juga dapat ilmu baru ini, Pak. Dapat ilmu. Kalau selama ini Ya, biasanya banding aja yang saya ke pengadilan. iya Baik, Pak. Pak. Ya, Pak Joseph nih maka, udah maka, pengalaman lama juga nih jadi kuasa hukum nih. Makanya ini iya, kita ulang-ulang Pak, lihat-lihat beda-beda iya, kasus mudah-mudahan ada yang menjadi pencerahan bagi kita bukan di pengadilan aja, di pemeriksaan tuh kita bantah langsung terkait iya, itu. Pak. Iya, Pak. Ini ya sehat selalu ya Pak Yosep. Ya, terlebih Pak Pur juga Pak. Ini Ya sama-sama berjasa Pak. banget Pak Pur ini di konsultan pajak dan juga di KAP ini. Eh, Kalau konsultan Mudah-mudahan nanti pajak bosnya Pak Ezra ini Pak. oh Bosnya iya. Makassar ini. Ya, saling berbagi Kalau ya Pak Esra ya. kalau Nanti Pak Esra Iya, bisa kalau kontak-kontak ya saya Pak Esra ya. anggota aja iya Pak. Pak. Maaf Pak, silakan Pak. Baik. Iya Pak. Iya, iya Pak. Silak Baik Pak. Iya, Makasih ya ya, Pak Pur. Makasih makasih Pak ya Esra. Pak sama-sama. Yosef. Makasih Siapa Pak lagi Yosef ya. eh, siapa lagi yang nanya tadi Mbak Desti? Eh, Rasanya udah hilang nih Pak. Bentar Pak. Oh, ya ya ya. Pak, siapa ya tadi ya? Pak Engki kalau nggak salah. Coba deh. Oh ya Pak Hengki Setiawan. Silakan Pak. Pak Hengki silakan kalau mau ada yang mau bertanya. Nggak ada ya Mbak Desti? Eh, nggak ada Pak. Oh, Atau terpencet. bagaimana? Kita close saja. Nggak apa-apa. Jadi kan Oh ini kita kan close saja. kan tiap minggu kita juga hadir. Oh Silakan ya siap. ada teman saya juga mantan DJP sini. Jadi Mm, kita berbagi aja sifatnya. Beliau juga jadi konsultan sekarang mudah-mudahan saling memberi lah ya. baik. Baik Ya, Pak. Ini sesi foto ya Pak ya. Mungkin bisa ya, dibantu dengan Mbak Asri. Bapak ya. Ibu boleh dibuka kameranya kita untuk sesi foto bersama ya. Minggu depan terkait apa ya? Oh, SPT pribadi minggu depan. Jadi koreksi SPT pribadi berdasarkan rekening koran ya. Nah, itu dibatalkan ternyata wajib pajak pribadinya bisa membuktikan itu bukan penghasilan. Jadi minggu depan terkait itu. Mudah-mudahan hadir semua. Ya, rekan-rekan Pak Ezra dan rekan-rekan semua kita lihatlah Ya, gimana siap cara hadir Pak. membantahnya Kak. Karena WP pribadi ini sangat banyak nih. Bisa terjadi kapan saja. Ya. Siap, Iya siap. Pak. Ya, silakan apa di foto buka kameranya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita bakal foto. Minta tolong dibuka dulu ya kameranya semuanya. Udah dibuka semua. Satu, dua, tiga. Sudah ya Pak? Ya, ya.
Terima kasih Baiklah Pak Pak Ibu, Asri. terima kasih atas Makasih, kehadirannya. makasih. Sampai Kasih ketemu Bapak minggu Ibu. depan ya semua Baik, ya. Pak Pur, ya. Ya, Salam sehat Sampai ya Pak ketemu Isra. di makasih ya Pak webinar Pur. berikutnya. Yuk, ya Makasih Pak Pak Isra. Esra, makasih semuanya Bapak Ibu. Ah, Terima kasih ya. Bapak Ibu. Makasih.